Bismillah, dilanjutkan kepada teori belajar kognitivisme. Melansir dari laman Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, menurut Jean Piaget, awal masa remaja terjadi transformasi kognitif yang besar menuju cara berpikir yang lebih abstrak, konseptual, dan berorientasi ke masa depan atau future oriented. Remaja mulai menunjukkan minat dan kemampuan di bidang tulisan, seni, musik, olahraga, dan keagamaan. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Tahap sensorimotor yaitu pada usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional konkret yang ketiga pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Ranah dan aspek kognitif. Proses belajar pada ranah kognitif mengarah pada level kecerdasan seseorang, seperti keterampilan berpikir dan ilmu pengetahuan. Inilah sebabnya guru memberikan ujian untuk mengukur bagaimana tingkat kecerdasan siswa pada lingkungan sekolah. Pembuatan soal ini sesuai mengacu pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri adalah mengelompokkan soal sesuai dengan aspek kognitif. Sang pencetus menyebutkan soal pada ranah kognitif harus mencakup 6 aspek: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, mencipta. Mudahnya, cakupan aspek kognitif mengarah pada materi pokok, materi belajar, dan soal yang berasal dari materi tersebut. Pembelajaran berbasis teori Brunner. Pertama, pada tahap enaktif, tujuan dari pembelajaran menggunakan tahap enaktif adalah agar peserta didik mampu mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah ia dapat. Kegiatan pembelajarannya adalah peserta didik melakukan kegiatan wawancara sederhana, menganalisis artikel, dan menerapkan pengalaman yang ia dapat. Kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini, tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu memahami suatu teori berdasarkan pemahamannya sendiri melalui kegiatan mengamati gambar dan kegiatan-kegiatan verbal lainnya. Peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran melalui sebuah pengamatan gambar ataupun diagram. Pada kegiatan ini, peserta didik mampu menyimpulkan berdasarkan pengamatannya melalui kegiatan verbal. Ketiga adalah tahap simbolik. Tahap ini bertujuan agar peserta didik membuat abstraksi berupa teori-teori, penafsiran, analisis, dan sebagainya sesuai dengan apa yang telah mereka amati. Kegiatan pembelajarannya adalah peserta didik menyimpulkan suatu materi melalui suatu teori yang berupa contoh kasus. Teori belajar menurut Ausubel, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Atau sebaliknya, siswa terlebih dahulu menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru tersebut ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna.
yakni pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian ia hafalkan. Yang ketiga, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yakni pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian ia hafal. Yang keempat, belajar menerima atau expository yang tidak bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dihafalkan tanpa mengkaitkannya dengan pengetahuan lain yang telah ia miliki. Kemudian teori belajar Robert Gagner. 8. Hierarki belajar Gagner. Hierarki belajar disusun dengan menempatkan kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang menjadi tujuan pembelajaran berada pada puncak hierarki yang dapat dicapai dengan menguasai kemampuan, keterampilan atau pengetahuan. Prasyarat yang harus diketahui terlebih dahulu dari yang bersifat sederhana menjadi kompleks. Nah, di sini gambarnya pemecahan masalah, belajar konsep konkret, belajar diskriminasi, asosiasi verbal, signing atau menghubungkan, belajar stimulus respon, belajar signal. Dari hierarki proses belajar tersebut nampak Gagner memadukan teori behavioristik dan teori kognitivisme, di mana pada tahap 1-5 nampak jelas penerapan teori behavioristik, tahap 6-7 integrasi teori behavioristik dan kognitivisme, dan tahap 8 murni teori kognitivisme. Gagner berpendapat bahwa setiap siswa akan mengalami semua tahapan tersebut dan hanya berbeda dari lamanya waktu yang dibutuhkan setiap anak pada setiap tahapan, karena setiap anak unik, memiliki gaya dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Hasil belajar menurut Gagner. 1. Keterampilan intelektual atau intellectual skill, kemampuan seseorang dalam menanggapi konseptualisasi lingkungannya. Keterampilan ini berkaitan dengan pengetahuan bagaimana melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, strategi kognitif atau kognitif strategis. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang mengatur seseorang untuk memilih cara. Misalnya, siswa memilih cara belajar yang cocok untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, informasi verbal information, hasil belajar yang berupa informasi dan pengetahuan verbal. Kemampuan informasi dapat ditunjukkan dengan menyatakan atau menyebutkan informasi itu dalam ungkapan yang bermakna. Yang keempat, keterampilan motorik atau motoric skills, hasil belajar yang berkaitan dengan gerakan otot seperti mengucapkan lafal-lafal bahasa, berdeklamasi, mengetik, dan sebagainya. Yang kelima, skip atau attitude, hasil belajar yang dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, suka membaca, mencintai sastra atau seni, kesediaan bertanggung jawab. Itu adalah sikap atau attitudes. Jadi kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang,
Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan ketika memecahkan masalah. Kemudian yang nomor 4, teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme. Pada suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh implementasi suatu teori belajar, sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu bentuk teori pembelajaran yang dapat mengakomodasi tujuan tersebut adalah teori belajar humanisme. Teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk pendidikan humanisme adalah pendidikan terbuka atau open education, yaitu sebuah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pelajaran, mengusulkan topik-topik pelajaran, sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat yang dimiliki. Sebagian besar tindakan manusia mewakili upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersifat hierarkis tingkatan. Menurut Maslow, dalam teori tingkatan kebutuhan manusia ada 5, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori humanisme menurut Carl Rogers lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Teori Carl Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Teori humanistik menurut Arthur Combs. Beliau adalah seorang psikolog yang sekaligus pengajar berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid. Menurut Habermas, proses belajar baru bisa dirasakan manfaatnya jika terdapat interaksi antara individu dengan lingkungan tempat belajar. 1. Technical learning atau belajar teknis. 2. Practical learning atau belajar praktis. 3. Emancipatory learning atau belajar emansipatoris. Tipe belajar emansipatoris menekankan proses belajar untuk mencapai suatu kesadaran dan pemahaman tentang terjadinya perubahan budaya dalam sosial. Diperlukan pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang tepat untuk memadukan proses transformasi kultural. Jadi untuk kesimpulan,
Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Itulah tadi teori-teori yang sudah dipaparkan.